yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran saudara semua dalam pendalaman kitab suci ini. Pada pertemuan kedua yang lalu, kita telah melihat kebenaran iman tentang Yesus anak manusia adalah Raja Kerajaan Surga. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami kebenaran iman lainnya, yaitu kita adalah orang berdosa, tetapi dipercayai oleh Yesus. Belajar dari pengalaman dan panggilan iman Petrus dan kawan-kawannya dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita diajak untuk mengenal Yesus Tuhan kita dan mengenal diri kita di hadapannya. Marilah membuka hati kita bagi sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam pertemuan ini. Selamat mengikuti pendalaman kitab suci dalam pertemuan ketiga ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara kita pendalaman kitab suci. Tanpa terasa kita sudah berada di pertemuan yang ketiga di bulan kitab suci nasional ini. Saya ingin menyapa para penonton yang setia. Selamat malam ya. Moga-moga pendalaman kitab suci ini berguna untuk kita semua, terlebih untuk perkembangan rohani kita. Dan semoga kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus karena kita rajin membaca kitab suci, rajin merenungkan kitab suci. Masih ingat perkataan dari Santo Hieronymus, tidak kenal kitab suci, tidak kenal Tuhan Yesus. Selamat mengikuti pendalaman kitab suci. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, bahkan di saat kami mengalami kesulitan dalam hidup. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendalami sabda-Mu. Kami mohon, terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu, sehingga itu semua boleh menjadi pedoman hidup kami, agar kami mampu menjadi saksi-saksi Injil-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo sahabatku yang terkasih. Dalam bacaan tadi kita mendengar Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai Danau Garisaret. Dan Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Orang berdesak-desakan hendak mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mengajar dengan luar biasa. Dan pengajaran Tuhan Yesus membuat banyak orang kagum, membuat banyak orang senang akan pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Sesudah mengajar, Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu yang ada di tepi pantai danau itu. Perahu itu ternyata adalah milik Simon yang tadi malam sudah menangkap ikan bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya yang lain sementara membersihkan jala untuk digunakan pada kesempatan berikut. Lalu Tuhan meminta kepada Simon untuk menolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam supaya mereka mencari ikan. Suatu perintah yang di telinga Simon sungguh-sungguh aneh. Mengapa? Karena dia adalah nelayan yang kenal betul danau itu, yang tahu betul kapan waktu yang tepat untuk mencari ikan, yaitu malam hari. Dan waktu Tuhan Yesus minta untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, siang hari. Jadi bagi Simon aneh. Tapi karena perintah Tuhan Yesus, maka Simon menolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jala. Nah, apa yang terjadi sesudah mereka menebarkan jala? Hasil tangkapannya banyak, sehingga jala mereka hampir koyak, hampir rusak. Dengan susah payah mereka menaikkan hasil tangkapan ke perahu, dan ternyata tidak cukup, sehingga mereka mengirim isyarat kepada teman yang lain, kepada perahu yang lain supaya mendekat untuk memuat hasil tangkapan mereka. Dan memang dua perahu itu hampir tenggelam memuat hasil tangkapan. Suatu hasil yang luar biasa, suatu hasil di luar dugaan, bahkan di luar dugaan nelayan yang sehari-hari mencari ikan di situ, Simon. Nah, sesampai di darat, Simon tunduk, berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, jangan dekat-dekat. Saya orang berdosa, menjauhlah." Karena apa? Simon mengenal yang berdiri di hadapannya bukan sembarang orang, tapi adalah Tuhan. Nah, perhatikan. Waktu awal, Simon memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Sesudah hasil tangkapan, Simon memanggil dengan sebutan Tuhan. Pengenalan Simon terhadap Tuhan
membuat dia makin tahu siapa yang berdiri di hadapan dia. Nah, terhadap permintaan Simon untuk menjauh tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah mendekat dan berkata, Simon, jangan takut. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Simon yang merasa diri berdosa, merasa diri tidak layak, justru dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan meminta dia untuk menjadi penjala manusia. Lalu, terhadap ajakan, terhadap permintaan Tuhan Yesus, Simon akhirnya mengiyakan. Lalu, Simon meninggalkan perahunya, meninggalkan tangkapannya, meninggalkan semua yang dia miliki, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Sahabatku yang terkasih, di tengah krisis iman dan identitas, kita mendapat kabar gembira yang luar biasa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang adalah kasih, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, mencintai kita orang berdosa. Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Bukan hanya mencintai, bukan hanya mengasihi, tapi Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Simon diminta Tuhan untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi pengikutnya. Nah, kita pun diminta untuk menjadi pengikutnya, untuk mewartakan kabar baik. Caranya bagaimana? Dua cara ini bisa kita buat, yaitu dengan kata-kata dan terlebih dengan perbuatan. Dengan kata-kata, kita membiasakan diri untuk berkata-kata dengan sopan, dengan baik, yang menyejukkan, yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membuat orang tersenyum, yang tidak menyakiti. Kata-kata kita menyejukkan semua orang, sehingga yang mendengar menjadi teduh, tenang, damai. Dengan perbuatan, banyak perbuatan baik yang bisa kita buat untuk mewartakan kasih Tuhan. Dengan membagi sembako, dengan membersihkan halaman gereja, dengan melakukan hal-hal, misalnya pakai masker, cuci tangan, kita mewartakan kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya tantang kepada kita semua untuk memposting, mewartakan kebaikan Tuhan dengan dua cara, perbuatan dan kata-kata. Dengan kata-kata misalnya, setiap hari kita posting di media sosial milik kita ayat kitab suci yang menyentuh kita. Ayat kitab suci hari itu. Atau kata-kata bijak dari Santo Santa. Kata-kata yang memberikan inspirasi, yang memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Itu cara pertama. Yang kedua, kita posting perbuatan-perbuatan baik. Misalnya, kita menolong orang menyeberang jalan. Kita membuat kebaikan, membagikan sembako, menolong adik belajar, membersihkan fasilitas-fasilitas umum. Kita buat video, lalu kita muat di media sosial kita. Dan jangan lupa, tandai akun kami ini. Saudaraku terkasih, dengan dua cara itu kita mewartakan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa, kita yang adalah orang berdosa, kita yang adalah tidak pantas, tetap dicintai Tuhan. Dan Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Semoga kita semua dimampukan untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kami bersyukur karena Engkau telah membimbing kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang telah kami baca, renungkan dan dalami bersama dalam pertemuan ini menyadarkan kami semua bahwa Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada saudara-saudari kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu, agar kami berani menjadi saksi-saksi-Mu, agar kami berani menjadi utusan-Mu dalam mewartakan kabar sukacita dalam tingkah laku kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan keluarga kita, seluruh doa-doa kita, harapan dan niat-niat baik kita diberkati oleh rahmat Allah yang kekal dan kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahmu. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya Engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.